Baik, hari ini kita belajar pelajaran akidah akhlak bab 2 kelas 6. Judulnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, masih ingat Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99 ya. Asmaul Husna itu ada 99. Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, apa kira-kira maksudnya? Kita baca. Yang pertama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu artinya apa? Yang Maha Pengampun. Jadi Allah itu Al-Ghaffar, artinya Allah itu Maha mengampuni. Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Maha Pengampun. Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga bisa berarti Allah menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapusan dosa. Nah, itu ya. Jadi Allah itu mempunyai Asmaul Husna apa? Mempunyai sifat Al-Ghaffar, artinya Maha mengampuni. Ya. Secara bahasa sendiri, ghafaro itu artinya menutupi. Maksudnya apa? Allah itu menutupi dosa hambanya. Ya. Makanya apa? Makanya kita tidak boleh membuka dosa kita sendiri. Ya, sama Allah aja sudah ditutupi. Makanya kita nggak boleh membuka dosa kita kepada orang lain. Karena Allah saja sudah menutupi dosa kita. Begitu. Nah, Al-Quran menyebut kata Ghaffar sebanyak 5 kali. 3 kali berdiri sendiri, sebagaimana terungkap dalam Quran surat Nuh, surat Toha, ya, dan 2 kali dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama lainnya, yaitu Al-Aziz. Nah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 117. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Nih, ghaffar. Artinya apa? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Ghaffar artinya Maha Pengampun. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Laghaffarun. Ini artinya apa? Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Nih ya. Pengampun, Maha Pengampun. Nah, dosa, ya, perbuatan dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Ya, orang kalau berbuat dosa pasti perasaannya tidak tenang dan selalu merasa bersalah. Ya, contohnya, kalau berbohong, ya, berbohong kepada orang tua, pasti perasaannya nggak tenang, ya kan? Pasti perasaannya nggak tenang, terus selalu merasa bersalah karena apa? Karena sudah bohong sama orang tua. Nah, perasaan tidak tenang, perasaan merasa bersalah itu adalah tanda bahwa apa? Bahwa kita ini sebenarnya fitrahnya manusia itu adalah berbuat baik. Fitrahnya manusia itu adalah suka kejujuran. Makanya kenapa kalau manusia itu berbohong pasti ada rasa tidak tenang. Ya, tidak tenang karena apa? Karena menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Ya kan?
perbuatan salah ya, perbuatan yang melanggar agama itu adalah perbuatan dosa ya. Fitrahnya manusia kalau berbuat dosa itu pasti hatinya tidak tenang. Begitu ya. Nah, kemudian apa? Kita disuruh untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau dosa itu diampuni, maka hati menjadi tenang, ya. Pikiran menjadi tenang. Ketika itu berarti Allah telah mengobati perasaan seseorang yang berbuat dosa tadi itu, ya. Kalau memohon ampun, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya, maka pikiran dan hatinya menjadi tenang. Ya. Nah, Allah itu tidak cukup hanya mengampuni dosa tersebut, tapi Allah juga menutup kesalahan-kesalahan kita. Ya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali orang-orang yang berbuat dosa di dunia ini, apalagi zaman sekarang. Ya kan, semakin dekat dengan kiamat, orang-orang banyak yang berbuat dosa dan banyak yang bangga terhadap dosa-dosanya. Ya. Ada orang yang perempuan yang nggak pakai jilbab, pakaiannya terbuka, pakai celana pendek, pakai bajunya kelihatan ketiaknya, ya kan, tidak menutup aurat. Padahal dia orang Islam. Nah, dia tahu kalau itu dosa, tapi dia bangga malahan, ya. Itu berarti apa? Berarti Allah apa? Allah berusaha, padahal sudah ditutup kesalahannya, tapi justru dia membukanya, ya kan? Banyak sekali orang-orang sekarang ini yang justru dia sendiri yang membuka aibnya. Padahal Allah sudah menutupi aib-aibnya tadi itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ya, contohnya lagi, ada murid ya yang dia mencontek. Nah, mencontek itu perbuatan yang baik atau enggak? Tidak, ya. Karena apa? Karena dia berbuat curang, ya. Mencontek saat ujian itu adalah perbuatan curang, perbuatan tidak jujur. Nah, perbuatannya dia itu tidak pernah ketahuan sampai dia berkali-kali mencontek, setiap kali ujian dia mencontek tapi nggak pernah ketahuan. Ya. Nah, itu berarti apa? Allah itu sedang menutupi kesalahannya. Ya. Berkali-kali nyontek tapi nggak pernah ketahuan sama manusia, nggak pernah ketahuan sama gurunya. Berarti apa? Berarti Allah sedang menutupi kesalahannya. Nah, itu ya, ketika dia melakukan kecurangan yang pertama kali, Allah masih menutupi rahasianya. Masih diselamatkan oleh Allah. Ketika dia mencontek untuk yang kedua kalinya, Allah masih menutupi perbuatan salahnya tadi itu. Ya. Nah, boleh jadi apa? Saat dia mencontek tadi itu, yang pertama, yang kedua nggak ketahuan, ya. Allah itu masih memberikan kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat dan berhenti, ya. Allah berharap apa? Orang tadi itu, anak tadi itu sadar bahwa perbuatannya tadi itu salah dan kapok begitu ya, berhenti dari perbuatan buruk yang mencontek tadi itu. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata setelah ketiga kalinya dia tidak kapok. Dia nggak berhenti dari perbuatan curang tadi itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika perbuatannya itu diulangi lagi, Allah membuka rahasianya. Ketahuan sama gurunya. Akhirnya dia apa? Dihukum. Itu ya. Nah, itu bukti bahwa sebenarnya ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, itu sebenarnya Allah itu masih mau menutupi dosa kita itu. Allah masih apa? Merahasiakan dosa kita tadi itu supaya tidak diketahui orang lain. Harapannya apa? Harapannya ya, ketika kita melakukan dosa tadi itu, kita bisa sadar bahwa perbuatan itu salah. Nah, tapi kalau sudah berkali-kali diulangi, Allah akhirnya membuka rahasia tadi itu sebagai apa? Sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan bahwa hey, yang kamu lakukan itu salah. Ya, yang kamu lakukan itu perbuatan dosa.
Makanya jangan diulangi lagi. Ya. Ayo segera bertaubat, segera memohon ampun, dan apa? Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa bahwa Allah itu Maha Pengampun. Begitu ya. Nah, Allah memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghafar dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Cara kita meneladani sifat Allah Al-Ghaffar. Allah saja Maha Pengampun. Allah saja Maha Memaafkan. Masa sih kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Ya kan? Caranya bagaimana supaya kita meneladani sifat Allah yang Maha Pengampun tadi? Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita. Nah, kira-kira gampang apa susah? Kalau ada orang yang sudah menyakiti kita, membuat kita marah, membuat kita sakit hati, terus kita harus memaafkan orang itu. Kira-kira susah nggak memaafkan orang lain itu? Hah? Pernah nggak merasa sakit hati sama orang? Gitu ya. Nah, meskipun itu susah, tapi kita harus berusaha. Ya, karena apa? Karena Allah saja Maha Pengampun, ya kan? Manusia kalau berbuat salah, kalau berbuat dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah, Allah saja mengampuni. Masa kita yang manusia, kalau ada orang lain salah sama kita, menyakiti kita, masa kita nggak mau memaafkan? Ya kan? Allah saja memaafkan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati? Ya, meskipun kita ini benci begitu ya sama orang, ya, karena dia sudah menyakiti kita, ya, benci sekali dengan orang itu, misalnya bahkan ada dendam, ingin membalas perbuatannya. Tapi apa? Kita harus meneladani, mencontoh sifat Allah Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Kemudian kita juga harus menghindarkan diri dari prasangka buruk. Prasangka buruk itu apa? Prasangka buruk itu suudzon. Suudzon sama orang. Suudzon itu artinya berpikiran buruk. Wah, misalnya ya, ada orang yang bisik-bisik tiba-tiba. Ada dua teman kita yang bisik-bisik, ya. Kemudian kita berprasangka buruk. Wah, jangan-jangan mereka ini lagi ngomongin aku, ya. Jangan-jangan mereka ini lagi apa? Lagi ngomongin kejelekanku. Itu namanya berprasangka buruk, ya kan? Berprasangka buruk. Nah, kita harus menghindarkan diri dari sifat seperti itu. Jangan berprasangka buruk terhadap orang lain, ya. Kemudian yang keempat, kita ini jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh membuka aib orang lain, ya. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi, ada temen yang nyontek misalnya, ya kan? Nyontek itu kan aib ya, kesalahan ya. Sebaiknya kita laporkan nggak sama gurunya? Sebaiknya kita laporkan nggak? Kalau mau melaporkan, itu jangan di depan banyak orang. Jangan ketika dia mencontek di kelas, kemudian kita bilang, Bu, dia mencontek. Itu namanya membuka aib. Ya, itu namanya membuka aib orang lain. Caranya bagaimana kalau mau melaporkan? Ya, caranya kita datang ke guru berdua, ya. Kita ngomong langsung sama bu gurunya. Jangan di depan kelas banyak orang. Ya, kita ngomong sama bu gurunya, Bu, tadi saya lihat dia mencontek. Ya, jadi begitu kalau mau mengingatkan misalnya, tidak langsung membuka aib orang itu di depan banyak orang lain. Karena apa? Karena nanti dia jadi malu karena aibnya diketahui orang banyak. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak boleh menggunjing. Menggunjing itu apa? Menggunjing itu ngomongin orang lain, ghibah begitu ya, ngomongin orang lain. Tidak boleh memfitnah dan tidak boleh menyakiti orang lain.
Gitu ya. Berarti apa? Kita ini harus bisa menjaga hati. Ya, menjaga hati kita supaya tidak mudah berpikiran buruk terhadap orang lain. Ya. Kita tidak boleh berpikiran buruk terhadap orang lain. Kalau ada orang lain yang berbuat salah sama kita, menyakiti hati kita, maka kita apa? Berusaha untuk memaafkan. Gitu ya. Karena apa? Karena Allah saja Maha Pemaaf. Maka kita sebagai hamba Allah, kita juga harus bisa memaafkan. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai sifat Allah Al-Ghaffar. Nanti di pertemuan berikutnya besok ya, kita lanjutkan dengan sifat Allah Al-Afu. Gitu ya.